kasih atas waktunya. Di sini kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu prepare prototype screen. Di sini saya sebagai tim perancang dari aplikasinya, dan teman saya, nama saya Amanda Sintestualus dengan NIM 11S24048. Nama saya Lena Seragi dengan NIM 11S24019. Nah, di sini saya dan teman saya akan merancang aplikasi mobile pemesanan makanan dari kantin kampus. Di sini udah ada dua narasumber kami, yaitu boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firmati Manurung dengan NIM 11S24046. Dan saya Sandrina Trianisa Sehingga dengan NIM 11S24009. Nah, di sini kami ingin menggali terkait pengalaman kalian secara langsung ketika ingin makan ke kantin. Nah, di sini bisa kalian jelaskan mengenai masalah kalian ketika ingin makan di kantin. Yang saya hadapi ataupun masalah yang saya hadapi ketika ingin makan di kantin itu ada dua. Yang pertama adalah antrian yang panjang, di mana itu mengambil waktu untuk istirahat saya, yaitu kan kalau kita mau makan itu kurang lebih waktu untuk antri itu ada 15-20 menit, dan hal itu sangat menyita waktu istirahat saya. Dan yang kedua, sebagai kendala saya itu adalah saya tidak tahu menu apa yang tersedia di kantin, sehingga saya tidak bisa menentukan ingin makan apa, dan ketika saya sudah ingin tahu makan apa, saya tidak bisa mendapatkannya karena sudah habis duluan gitu. Dari saya sendiri, menurut saya di kantin itu tidak ada label harganya. Jadi kalau misalnya ke kantin itu seringkali menu yang saya inginkan itu harganya tidak sesuai dengan yang saya bawa. Jadi mungkin agak sulit ketika ingin membeli menu sesuatu tapi harganya tidak kita ketahui. Nah, dari ketiga masalah yang telah kalian sebutkan tadi, di sini saya telah merumuskan satu masalah utama yang menjadi fokus prototipe kami. Nah, di sini ada mahasiswa tidak dapat memesan makanan dari jauh, lalu jadi mahasiswa itu harus datang ke kantin, mengantri dan baru bisa makan. Dan itu pasti membutuhkan banyak waktu. Di sini kami sebagai tim perancang dari aplikasi mobile pemesanan makanan dari kantin ini akan memfokuskan aplikasi kami ini pada dua fitur utama, yaitu mahasiswa nanti dapat melihat menu harian beserta harga sebelum ke kantin. Terus yang kedua, fitur utamanya itu untuk memesan dan membayar makanan secara langsung dari aplikasinya tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Semoga nanti aplikasi yang kami kembangkan ini akan kami rancang dapat membantu teman supaya dapat lebih sejahtera hidupnya makan di kantin. Baik, sekarang kita akan masuk ke fase kedua, yaitu Ideate and Sketch. Nah, di sini kami akan menggambarkan 4 fitur utama, yaitu ada beranda atau layar utama dari aplikasinya, dan yang kedua ada menu di dalam menunya, yang ketiga ada perancang, dan yang keempat ada konfirmasi. Nah, di sini kami akan mulai menggambar. Di sini ada layer yang pertama, yaitu beranda. Pada bagian paling atas ini saya menggambar headernya. Headernya ini berisi nama aplikasi yang saya beri nama Kantinku. Dan di pojok kanan atasnya ini ada ikon notifikasi, dan di samping kanannya lagi ada ikon keranjang. Setelah di bawah headernya ini, saya menggambar satu item menu, di mana item menunya ini terdapat fotonya, foto dari menunya, dan di bawahnya terdapat nama dari si menunya. Di bawah namanya itu ada harganya, dan di sini ada panah
yang menandakan bisa di scroll. Untuk layer yang pertama, dan untuk layer yang kedua ada detail menu. Detail menu ini muncul ketika kita menekan gambar dari menu di layer pertama. Di sini ketika kita menekan menu dari beranda tadi akan muncul layar yang kedua, yaitu detail menu. Di bagian paling atasnya ini, di sini digambar tombol panah untuk kembali supaya penggunanya itu dapat kembali ke berandanya kapan saja. Lalu setelah itu di bawah tombol kembalinya ini ada gambar foto makanannya yang berukuran lebih besar dari yang sebelumnya, dan di bawah fotonya ini terdapat nama menu, dan di bawah nama menunya itu ada deskripsi singkat dari bahan-bahannya dan harganya. Di bawahnya lagi terdapat total dari menunya. Dan kita bisa leluasa untuk menambahkan atau mengurangkan jumlah dari pesanan kita. Lalu di sini juga ditambahkan button, yaitu ada 2 button, tambah ke keranjang dan pesan sekarang. Selanjutnya kita masuk ke bagian layar yang ketiga, yaitu di sini ada tombol untuk back. Lalu ada di sini nasi goreng spesial, yaitu nama dari pesanannya, dan ada di sini dibuat harga dari pesanan yang akan kita pesan. Lalu di sini ada dibuat metode pembayaran yang berisi drop down, bisa memilih e-wallet, QRIS, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada total dari makanan yang akan kita bayar. Di sini dibuat totalnya 15.000. Lalu di sini ada button untuk pesan sekarang untuk memesan makanan. Lalu kita masuk ke yang keempat, yaitu konfirmasi sukses setelah menekan tombol pesan sekarang. Nah, di sini ada tanda centang yang dibuat yang artinya pesanan kita itu sudah berakhir atau pesanannya diterima oleh pihak kantin. Nah, di sini dibuat nomor antrian A07. Lalu di sini ada button menu untuk bisa kembali ke menu utama. Lalu di sini ada kembali ke beranda untuk bisa nanti kembali ke beranda untuk melihat menu-menu yang lainnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase testingnya. Di sini kami telah menggambarkan prototype di mana kita akan menguji pengguna 2 narasumber berikut untuk melakukan pengujian. Ini saya akan memberikan satu skenario untuk kedua narasumber, yaitu memesan sebuah menu dari aplikasi ini, yaitu nasi goreng. Nah, di sini akan ada foto nasi goreng atau foto dari menu-menunya. Di sini juga ada button drop down untuk pengguna dapat scroll ke bawah. Nah, untuk memesan menunya dapat ditekan menunya. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke detail menu. Nah, di sini ada tombol back supaya kita dapat kembali ke beranda. Lalu ada foto dari nasi goreng atau foto dari menu yang akan dibeli. Lalu yang selanjutnya ada nama dari pesanan atau apa yang kita pesan. Nah, di sini ada bahan-bahan yang terdiri dari pesanan tersebut. Itu ada nasi, telur, ayam, kecap, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga harga dari pesanannya. Lalu ada estimasi selesainya, itu ada dibuat 10 menit. Nah, di sini ada dibuat total dari pesanan kita. Kita bisa leluasa untuk menekan kurang dan tambah. Lalu di sini ada button untuk tambah ke keranjang dan pesan sekarang. Selanjutnya setelah kita klik pesan sekarang, di layar yang kedua akan muncul ke layar yang ketiga, yaitu layar keranjang. Di sini ada
menu yang kita pesan, yaitu nasi goreng spesial, jumlahnya itu sebanyak 1 dan harganya itu. Dan di bawah menunya ada metode pembayarannya. Di sini bisa kita pilih e-wallet atau kris. Dan setelah kita pilih metode pembayarannya akan muncul totalnya. Setelah itu ada button pesan sekarang. Sebelum itu di sini ada button kembali, di mana kalau kita jumlah nasi pemesanan kita itu salah, kita bisa kembali ke layar yang kedua untuk memperbarui total atau yang lain-lain. Dan selanjutnya jika kita pencet pesan sekarang akan muncul ke layar yang keempat, yaitu konfirmasi sukses, di mana yang menandakan kalau pembayaran yang tadi telah dilakukan telah berhasil. Di sini akan muncul simbol centang dan di bawahnya pesannya itu berakhir yang menandakan sukses. Lalu ada nomor antriannya A07 dan di bawahnya itu ada 2 button, yaitu button menu dan kembali ke beranda. Teman-teman tadi melakukan pengujian dari prototipe kami, apakah teman-teman menemukan usability atau masalah usability yang ada di prototipe ini? Bisa dijelaskan? Jadi saya menemukan beberapa masalah. Yang pertama itu untuk tampilan beranda ini, di sini dia hanya terdapat satu menu yang kelihatan di layar. Walaupun dia nanti ada tombol drop down-nya, nanti dia akan susah untuk mencari yang kita inginkan. Jadi lebih baik jika dibuatkan search bar, di mana bisa nanti pengguna atau pembelinya itu mencari apa yang ingin dicari. Contohnya kita ingin mencari mie goreng, dapat ditekan dan dapat muncul hasilnya dari beranda. Kemudian selanjutnya itu pada layar yang ketiga, di mana di sini saya menemukan sesuaian atau ketidakkonsistenan dari tombolnya. Di sini untuk dari layar kedua, di mana dia menggunakan tombol yang besar dan juga mudah untuk ditekan. Sementara untuk yang layar ketiga, dia tombolnya lebih kecil dan tulisannya juga lebih kecil. Harusnya di sini dia memberikan tampilan yang konsisten, dan juga ini akan mengganggu motorik dari pengguna karena tombolnya terlalu kecil, maka mungkin akan susah untuk ditekan begitu. Dan di sini saya menemukan juga satu masalah di layar keempat, yaitu konfirmasi sukses. Di sini diberitahu memang pesanan berakhir dan diberitahu di sini ada nomor. Tapi di sini tidak ada diberitahu estimasi penjemputannya itu berapa lama lagi. Jadi kan kita tidak bisa mengatur waktu kita kapan kita akan berangkat ke kantin untuk menjemput makanannya. Dan juga di sini diberitahu A07. Saya tidak tahu A07 ini. Di A07 ini saya tidak tahu ini nomor untuk nomor meja kah atau untuk nomor mengantri pesanan atau nomor yang akan diberikan ke kasir. Saya tidak tahu ini nomor untuk apa. Jadi mungkin bisa untuk diperbaiki lagi. Terima kasih atas saran dan penemuan error dari teman-teman. Di sini kami akan memperbaiki prototipe ini supaya sesuai dengan harapan dari teman-teman sekalian, supaya dapat mudah untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbaikan dari prototipenya. Setelah melakukan pengujinya tadi, narasumbernya itu kesulitan untuk mencari menu makanan. Nah, di sini kami telah membuat button untuk mencari menunya supaya pengguna lebih mudah untuk mencari menu yang diinginkan. Selanjutnya pada layar yang ketiga, yaitu keranjang. Di sini button pesan sekarangnya itu terlalu kecil dan tidak konsisten dengan layar-layar yang lain. Dimana solusinya di sini kami akan memperbesar layarnya agar konsisten dengan layar yang lain, agar lebih mudah ditekan. Selanjutnya untuk layar yang keempat, di sini pada bagian button menunya ini dapat diganti menjadi lacak pesanan, di mana lacak pesanannya itu dapat berisi estimasi pemesanan supaya kita tahu kapan pesanannya itu dapat diambil. Sekian presentasi dari video kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.